pembelajaran jarak pada pagi hari ini dimulai. Silakan satu siswa pimpin untuk menyanyikan Indonesia Raya. Berdiri. Mari teman-teman menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan dengan 3/4. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Dan di pagi hari ini marilah kita berdoa sesuai cara masing-masing. Doa dimulai. 1. Kelas 10 Busana 1. Ahmada Fauza. Baik, selain saya presensi, silakan yang hadir sebutkan satu kata yang penting bagi kalian sampai hari ini. Itu ya. Baik, Pak. Satu kata ya. Ya. Baik, Ahmada Fauza. Orang tua. Orang tua. Orang tua. Alfia Inada. Uang. Uang. Alika Aulia Kirana. Apa? Contoh. Hah? Contoh. Alivia Nur Agustina. Ada keluarga. Dengan sebuah permainan, silakan nanti diikuti. Kalau saya bilang hello, maka kalian kalau saya bilang hai, saya kita mulai ya. Hai, hello, hai, hai, hello, hello. Trivena belajar, maka Trivena akan pintar. Jika Ezan keluar rumah, maka Ezan Masuk rumah. Mamanya marah. saya ingin mengapresiasi apa pembelajaran beberapa minggu yang kemarin yang kalian ingat. Saya. Silakan berdiri. Jadi pembelajaran minggu lalu adalah mengenai perkembangan hidup Buddha di Nusantara. Ada 4 teori yang mendukung, salah satunya adalah teori arus balik. Teori arus balik. Ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Saya minta maju ke depan. Kalau ada yang ingin menambahkan, ada, silakan. Ada teori Brahmana, kesatria dan waisa. kesatria dan waisa. Baik, terima kasih. Islam. 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 Terima kasih. Islam. Islam. Islam ini saya ingin bertanya pada kalian. Islam ini termasuk seharusnya ya kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Ya kata kerja. Nah, nanti tujuan pembelajarannya adalah nih. Tujuan pembelajarannya terlihat tidak? Nih, tujuan pembelajarannya adalah, silakan satu siswa bacakan tujuan pembelajaran.
Jawab Vivi, Nurjana, saya minta tolong Vivi. Ayo Vivi, berdiri nih. Tujuan pembelajaran adalah mendeskripsikan teori-teori masuknya Islam ke Indonesia dengan konsep perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan secara waktu dan ruang serta lingkup lokal, nasional, regional, dan global. Baik. Bisa Bu. Harusnya bisa. Kalau ini banyak. Ini banyak bentuknya atau banyak kamarnya? Pintu. Karena Indonesia banyak pintunya, pintu masuknya. Ini faktor ketiga. Maka nanti Islam bertumbuh dan berkembang karena banyak pintu. Banyak pintu yang saya bagikan beberapa kartu. Ya silakan berdiri semua. Silakan satu persatu saya panggil presensinya ya. Nanti silakan ambil sini ya. Presensi 1. Silakan. Dah. Presensi 2. Presensi 3. Presensi 4. 5. 6. Silakan separuh si jumlah siswa ke sini. Yang separuhnya sini. Ini separuh, terus ini separuh. Untuk nanti silakan mencari pasangannya dari kartu tersebut. Kira-kira pasangannya yang mana? Silakan saling bertanya, bersapa, bertanya. Kira-kira ini yang kartu pasangan saya yang mana? Silakan. Berpasang. Coba presensi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan ambil ini satu. Nanti bisa masuk 3 siswa. Nomor 3, 4. Terus nomor 30. Dan 30, 29. 30 dan 29. Yang sudah merasa menemukan silakan. Jangan dicari dulu, diganti dengan beberapa kartu yang sudah saya berikan ke beberapa siswa yang telah mentas. Yang memegang number together di situ ada 4 pertanyaan. Nanti 4 pertanyaan tersebut diberikan kepada 4 kelompok, gitu ya. Silakan pasangan satu pasang yang ingin maju konfirmasi pasangannya bahwa kartu 1 dengan pasangannya cocok, jodoh. Kompatibel. Silakan. Silakan. Saluran islamisasi pernikahan. Salah satu proses islamisasi yang tak terasa dan mudah untuk dilakukan dan bersifat sunnah kenabian. Sunnah kenabian. Silakan ditulis, dicatat apa yang disampaikan oleh pasangan pertama. Jadi saluran yang sangat mudah bersifat sunnah kenabian yaitu saluran islamisasi pernikahan. Terima kasih. Silakan duduk. Pasangan yang kedua. Pasangan yang kedua. Silakan. Ayo. Pasangan yang kedua.
Coba saling berdoa. Silakan disampaikan keras. Teori Islamisasi Arab. Islam Melaka pada saat itu telah ramai oleh pedagang dari Arab. Mereka adalah Muslim, dalam prosesnya mereka tidak hanya berdagang, terutama lembah. Mereka juga menyebarkan ajaran agama. Berita dari Cina juga mengabarkan ramainya pedagang Arab Islam Melaka. Bisa mulai dicatat ya. Dicatat. Jadi dicatat itu hal yang menurut kalian penting. Baik, terima kasih. Benar. Silakan beliau duduk. Pasangan 1, 2. Oke. Selanjutnya pasangan kedua. Saya. Ketiga. Silakan. Email dan dengan Teori Tiongkok. Teori yang memuat komponen budaya Tiongkok dalam komponen budaya Islam di Indonesia itu penting dikembangkan. Berdasarkan pada bagaimana kebudayaan Tiongkok yang terdapat pada budaya dalam Islam di Indonesia. Oke, berarti titik tekannya kebudayaan Tiongkok yang ada di Indonesia. Kelompok pasangan ketiga jodoh. Silakan jodoh. Pasangan keempat. Silakan. Pasangan keempat. Silakan, dimulai. Proses Islamisasi masuk Istana Raja. Salah satu pusat pemerintahan keraton yang Yang keras, yang keras. dan masih berfungsi sampai sekarang, yaitu Keraton Yogyakarta. Keraton ini pada perkembangannya memiliki peranan dan posisi yang sangat penting. Selain berfungsi sebagai simbol perkembangan pemerintahan Islam, keraton juga menjadi lambang perjuangan kemerdekaan. Itu ya. Jadi Islamisasi setelah dari laut dia masuk ke keraton, gitu ya. Jadi Islamisasi melalui ke keraton. Baik, terima kasih pasangan keempat. Tepat, jodoh. Pasangan kelima. Ya silakan, Evi. Agak cepat. Dari setiap pasangan, saya mohon catatannya ya nanti ya. Catatan dari yang disampaikan. Silakan dimulai. Itu Bustanus Salatai Salatis karya sastra yang proses Islamisasi dari ulama ke raja. Baik. Kelompok 5 ya, pasangan 5 ya. Pasangan ke-6. Ya. Silakan. Sekelompok penyiar agama di Jawa yang hidup dalam kesetiaan sehingga memiliki kekuatan hati tinggi, berilmu kesaktian luar biasa, memiliki ilmu jaya kawijaya dan keramat. Itu pengertian statis itu mandek. Jadi wali songo itu sekelompok manusia yang memiliki kesaktian dan diberi ilmu jaya kawijayan atau ilmu kanuragan tingkat tinggi. Baik, tepat. Kelompok pasangan 6 ya. Pasangan 6. Pasangan ke-7. Silakan. Tata dan Siomara.
Coba berhadapan. Wilayah Nusantara di sekitar abad 7 Per apa tadi inisialnya? Islam di wilayah Nusantara. Periode. Maka dari sebuah wali ini karena dia memegang bernama Walaya, lalu dari Walaya terciptalah wilayah. Ya. Ini sudah mulai mengetahui, dari pengetahuannya sudah kalian lakukan tadi? Sudah. Baik. Ada di setiap kelompok di situ ada satu pertanyaan, ada 4 pertanyaan yang terbagi dalam 4 kelompok. Silakan dikerjakan secara kelompok dulu, sambil nanti saya beri lembar kerja peserta didik yang bersifat individu. Tapi pendiskusiannya, pengerjaannya setiap kelompok. Silakan mulai dikerjakan. Ini RKPD-nya. Nanti saya kirim ya. Di Android-nya dipersiapkan. Tapi dikerjakan yang pertanyaan bersama, yaitu number head together question itu silakan dikerjakan dulu secara berkelompok. Jawabannya boleh dikerjakan satu siswa boleh, gitu ya. Baik, silakan bisa dimulai. Saya akan membantu membimbing di setiap kelompok. Pertanyaannya apa ini? Sebutkan 2 peran dari 2 tokoh membawa agama Islam. Jadi satu tokoh ini 2 peran. Berarti ada 4 peran dari 2 tokoh. Oh, betul Mas. Boleh, tapi yang paling utama. Nah, nanti primer ini sekunder. Tapi peristiwanya sedekah bumi. Mengapa Islam ajarannya mudah diterima? Kalau mudah diterima itu dia dilalui dengan bertumbuh, tapi butuh berkembang nggak? Kalau ini mudah, butuh. Berarti siapa tokoh utama yang itu? Silakan. Yang itu individu, silakan. Bagi NHT question yang sudah selesai, silakan disingkirkan dulu. Silakan kalian beralih ke ini LKPD yang sudah saya bagikan. Silakan mulai dikerjakan. Diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Tapi nanti penilaiannya personal. Tapi pengerjaannya secara elaborasi dengan anggota kelompok. Nanti ada saatnya kita penilaian hasilnya secara individu, mungkin di pertemuan berikutnya. Masing-masing kelompok mempresentasikan pertanyaannya tadi. Silakan. Kelompok 1. Silakan. Berarti dipresentasikan dulu ya NHT questionnya. Saya ya Pak. Silakan. Sini, di tengah. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil NHT question. Dari anunya
dilakukan di persimpangan jalan yang dilakukan secara turun-temurun untuk menyambut datangnya bulan Muharram atau Syuro. Itu mengenai pertanyaan pengatur budaya. Pertanyaannya mengenai berkaitan dengan proses sarana tolak balikan itu sebagai sarana tolak bala sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya sedekah itu memadamkan benda, banda atau amarah, beban dan menolak dari kematian yang buruk. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Sarana bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an disampaikan, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memakmurkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Dan sebagaimana bentuk mewarisi tradisi nenek moyang, sebagaimana pernyataan yang terdapat dalam Ahkamul Fuqaha NU, orang yang pertama meminta perlindungan kepada jin adalah kaum dari Bani Hanifah, Yaman. Kemudian hal tersebut menyebar di Arab. Setelah alam datang, maka berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa taala menggantikan perlindungannya kepada jin. Ada pertanyaan mengenai Islamisasi terus mempengaruhi di Haritan, ada sedekah bumi dan lain sebagainya? Ada pertanyaan? Tidak. Baik, terima kasih. Kelompok 1, kelompok 2, silakan. Kelompok 2, kelompok 2. NHT questionnya. Izin peringatan sabda silakan mulai. Yuk, apa pertanyaannya? Nah, dua tokoh masing-masing dua peran pembawa Islam di Indonesia atau yang mengembangkan Islamisasi di Indonesia atau Nusantara. Silakan. Tokoh yang pertama. Sunan Gresik atau Muhammad Khalid Ibrahim menyiarkan Islam di sekitar Gresik, Jawa Timur, pendidikan mahasiswa di desa Pakuyan, Aceh. Sunan Bonang Hasim Ibrahim menyiarkan Islam di Tuban, Lasem dan kembali mengembangkan pada Islam pedalaman yang masyarakatnya masih menganut tradisi aliransi. Tantranya. Nah, ada pertanyaan? Yang kedua. Tokoh yang kedua. Sudah, Sunan Gresik dan Sunan Gresik dan Sunan Bonang. Keduanya berarti di wilayah yang disebut sekarang wilayah itu Gresik. Yang Gresik semua loh. Ada pertanyaan? Dan Tuban. Nah, itu wilayah Gresik dan ada pertanyaan? Ya, terima kasih kelompok 2. Terima kasih buat kelompok 4. Baik, dari ada 2 poin yang akan saya sampaikan sebagai bentuk perkuatan. Yang pertama, ada beragam teori, dari teori Gujarat sampai teori Tiongkok, itu semua benar dan semua memiliki kelemahan, gitu ya. Lalu tadi ada yang menemukan teori sumber mata air. Teori sumber mata air ini yang mengakomodasi dari beragam teori masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori sumber mata air. Jadi ini untuk mengurangi mana yang paling benar, gitu ya. Kalau yang paling benar banyak itu diimbangi dengan teori sumber mata air. Teori sumber mata air itu menekankan pada bahwa dalam berbagai entitas bangsa dan peradaban lain itu punya kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan Islam di Nusantara dan di Indonesia yang sekarang. Yang kedua,
yang paling penting adalah Islamisasi itu terjadi melalui 4 saluran. LKPD yang sudah dikerjakan ada 8 siswa, peringkat pertama yaitu EZ Martasya. Lalu yang kedua siapa ini? Deva Aulia. Mana Deva? Deva Aulia. Alia Imelda. Alfia Imelda. Sabita Todrunada. Ini yang KPD-nya sudah selesai. Lalu ada Renata Cahyani. Baik, sebelum masuk ke penutup, saya minta 1, 2, 3 siswa sampaikan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Menurut kalian, sejarah itu adalah penggalian makna. Apa makna yang bisa kalian ambil? Refleksi kalian, silakan. 1, 2, 3 siswa sampaikan. Ya, silakan dari Yola. Yang paling bagus itu berdiri, karena ini penggalian nilai dan makna. Silakan sampaikan keras. Pada akhirnya yang saya ketahui itu Indonesia merupakan negara Islam dengan agama dan juga budaya dari bangsa lain. Seperti ramai. Ada lagi? Mungkin Mada. Mada, silakan. Sudah. Makna dari pembelajaran pagi hari ini tadi. Yang kedua yaitu setelah pembelajaran ini saya memahami pentingnya mengetahui tentang pertumbuhan Islamisasi di Indonesia. Pentingnya pertumbuhan Islamisasi di Indonesia. Yang ketiga, silakan. Bahwa Islam itu bersifat sebagai Harus disepakati sebagai kata kerja, bukan kata benda. Oke. Kita lanjutkan minggu depan kita akan mempelajari yang lebih lanjut. Pengaruh tadi sudah disampaikan sedikit pengaruh 4 teori dalam kebudayaan Islam di Nusantara dahulu dan relevan dengan kebudayaan Indonesia sampai sekarang. Pengaruh, bukti, dan mempelajari mengenai asimilasi dan akulturasi. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas pembelajaran sejarah kalian pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.